Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya teman-teman. Beveling sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita mau masuk ke medium grid. Kita coba cek dulu. Tadi hasil bevelingnya ya. Eh, Mata bilah yang kita dapetin itu estimasi ya ini teman. Ini sekitar 1,5 mili lebar mata bilah yang barunya. Nah, kita akan perhalus untuk mata bilah yang barusan kita beveling di medium grid. Nah, targetnya di sini bisa flash tissue, teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu bisa kertas puskat, di kertas lancar, sekarang di tisu targetnya. Masih sama, ini masih ke depan saja kalau saya. Nanti baru di finishing kita kombinasi. Ya, sudutnya kita pertahankan sama. Tekanannya sudah mulai sangat dikurangin teman kalau di sini. Kita ambil prinsip biarkan batunya yang mulai bekerja. Ya, kerasa nanti dari feel-nya, kemudian dari batunya juga kerasa nanti. Dari suaranya juga dengaran sudah beda dengan grid yang sebelumnya. Oke, satu. Kalau metode dua tangan, kalau saya ini karena masih belajar ya, jadi kalau pas yang megang tangan kanan itu menurut saya sih yang lebih banyak berperan tangan kanannya, karena saya lebih dominan tangan kanan. Kalau pas megang tangan kiri yang lebih dominan juga tangan kanannya, karena dia tangan kanan yang bantu megangin yang di sini. Itu kalau di saya sih. Kalau teman-teman tinggal pembiasaan masing-masing ya. Oke, kita coba cek. Ya, sudah kebalik burunya, kita ganti ke tangan satunya. Sudutnya tetap dipertahankan sekitar setengah kuku ya teman. Bisa kelihatan ya teman, hitam-hitam yang di batunya. Kanan kirinya diusahain sama hitungannya sampai burunya dapat ya teman. Ininya burunya bisa mungkin sampai dapat. Kita coba cek. Ya, burunya udah balik lagi. Kalau sudah bolak-balik berarti sudah bisa kita mulai turunin lagi tekanannya dengan metode yang ke depan satu arah supaya lebih presisi lagi untuk menghaluskan lagi sisa-sisa burunya. Oke. 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 Oke.
asa. Oke. 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 Sekali lagi. Sekali lagi. Mantap. Ya. Kita coba tes ketajamannya. Untuk mata bilangnya seperti ini. Beda ya, kinclongnya beda. Lebih kinclong dibanding dengan yang grid sebelumnya tadi. Nggak begitu kelihatan. Nah, sini makin kelihatan. Nice tuh. Kinclongnya naik. Nah, semoga hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi ya. Ini teman-teman. Coba lihat di oke. Stopping dikit. Oke. Stoppingnya nggak begitu ditekan. Kita coba tes ke tisu. Ini di grid medium. Oh, udah dapat di grade medium tisu ya, sesuai dengan yang kita targetin, yaitu di grade medium sebisa mungkin sudah bisa slice tisu. Kita coba slice tisu yang lebih challenging ya, mungkin di satu lembar. Coba tes ini. Sebenarnya di sini masih bisa dilamain dikit lagi kalau dari feel pisaunya, tapi saya pengen dapat tetap rasa gregesnya nanti di grade finishing tuh, jadi nggak begitu saya banyakin di sininya, supaya nanti di grade finishing kita masih bisa dapat feel greges yang lumayan enak. Ini yang ya, oh dapat juga. Oke, dapat ya, halus. Nah, saat terlalu lama di sini, langsung kita naikin ke grade finishing tuh. Finishingnya tadi planning kita, ini planning awal ya, kita pakai batu apa disebutnya ya, batu black shark kalau yang grup apa Mr. Golok itu sebutnya batu black shark. Ini bisa juga ada yang nyebut batu goldfish hitam ya teman, tapi hitam yang ada total-totalnya gitu, ada total-totalnya kayak warna-warna gold gitu. Ini juga ada total-totalnya. Agak susah didapat batu ini, informasinya demikian ya. Nah, kalau ini finishing, jadi kalau saya akan pakai ini teman-teman, minyak yang saya pakai buat finishing adalah minyak ini. Ini bukan singer ya, tapi saya isi dengan minyak kelapa teman, supaya food grade ya. Grade kita pakai minyak kelapa. Saya masukkan ke botolnya minyak singer. Ya, nah ini kita oles-oles dulu. Pakai minyak, kita ratain. Nah, oke. Lanjut, kita finishing. Nah ini tekanannya sudah mulai ngambang. Baru dari sini nanti kita coba metode yang kombinasi. Semoga hasilnya mantap ya. Oh iya, tadi yang habis tisu kita belum tes kertas gulung teman. Oh ya, nanti di sini aja di finishing. Nanti kita targetnya adalah bisa kertas gulung di sini. Target hasil asahan di grade finishing ini, supaya tajamnya itu benar-benar tajam maksimal nanti dapatnya. Bismillah, kita usahakan pakai batu ini. Sengaja ini pakai batu alam ya teman-teman, biar secara cost dia memang lebih, boleh dibilang kalau finishing ya lebih murah. Cuma memang itu sih, kalau batu alam itu kan standarisasi grade-nya itu kan memang masih estimasi ya, perkiraan. Nah itu yang kadang agak bukan menyusahkan, challenging ya, menantang lah. Kadang kita pakai batu yang ini oke, tapi pakai batu yang satunya lagi meskipun mereknya sama kadang, nah itu bisa jadi impresi atau hasil asahannya butuh di tune up terus tuh, karena belum tentu sama. Itu sih challengingnya kita pakai
batu asam. Tapi ada seninya juga di sana, jadi tambah seru. Kalau nggak dapat di sini, kita coba batu yang lain, kita cari mana yang paling cocok supaya dapetin tajam yang maksimal. Tajam yang maksimal ya sesuai yang kita inginkan. Kalau saya sih minimal ya bisa kertas slice gulung itu yang pernah saya coba buat ke sapi itu enak teman. Jadi belahnya itu enak. Nah ini sudah kebalik gurunya teman. Tadi sisi satunya lagi. Tetap berhati-hati ya teman kalau pakai minyak. Karena dia licin, ke pisau jadi licin, ke tangan juga licin. Bisa mungkin tangannya sering-sering dilap pakai tisu dan sebagainya supaya mencegah atau mengurangi daya licinnya. Karena tetap teman-teman kita harus hati-hati ya. Karena yang kita pakai ngasah itu tangan kita. Jadi kita tangannya terluka, berarti otomatis kemampuan masak kita juga akan berkurang gitu. Kesusahan kita nanti buat ngasah. Oke. Cek dulu. Oke, sudah kebalik. Nah, sekarang kita pakai metode yang gesek sini ya. Jadi kalau tadi ke depan arahnya, nah sekarang kita ke sini supaya nanti terjadi sudut V gitu, sudut siku gitu, supaya bentuknya di mikro banget itu bisa mungkin jadi kayak gergaji gitu, sehingga daya gregesnya lebih gitu sih teorinya. Kita coba pakai metode itu. Nah, ini kalau saya sih coba pasin aja teman-teman supaya enak. Kan ada tonjolannya ini ya, ada tonjolannya ini supaya nggak begitu mengganggu proses asas kita. Yang penting arahnya. Ya, sambil nyari itu apa, sudut yang enak pas. Mungkin pelan-pelan nggak masalah sih kalau saya sih kalau pakai metode ini. Yang penting arahnya, kalau ini arahnya sama sudutnya. Sambil didengerin suaranya juga kerasa sih. Makin halus kita. Kalau sudah, berarti sisi satunya samain ya. Nih, biar enak sudutnya. Nah, suaranya kedengeran ya. Agak kasar suaranya karena baru kita balik. Nah, gini juga nggak apa-apa sih teman, main aman aja. Oke. Nah, kedengaran suaranya. Makin halus. Nah, kalau yang sini, ya karena sudutnya gini, kita ngikutin bentuk bilahnya aja. Lengkungan, agak susah gampang kalau yang sisi lengkung. Oke, nah kita cari lagi sudut yang pas. Lalu 4, 5, 6, 7. Lagi 7 kali tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali lagi. 1, 2,
5, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1. Nah, oke, kita coba finishing ya teman. Finishing pakai depuring. Jadi diambangin aja ke belakang, gantian kanan kiri kanan kiri. Oke, rasain kalau ada sedikit kasar atau seperti apa berarti mungkin perlu ditambah atau diulangi lagi stepnya supaya kita feel-nya yakin bahwa memang sudutnya atau mata bilanya sudah benar-benar tajam. Oke. 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 Lanjut lagi. Rasain. Enak. Oke. Apa kali tadi? Satu kali. Oke. Ya. Sudah, kita akan bersihkan dulu. Nah, sekarang kita coba tes ya, teman. Tes hasil ketajamannya. Oke. Kita swapping dulu karena metode ini tuh masih oke kalau pakai swapping dengan tekanan, teman. Oke. Kemudian sisi agak halus. Ya, kita coba siapin tesnya. Waduh, tas gulungnya mana? Jatuh ya. Oh ini. Di kertas gulung. Kita simpan dulu batunya. Ya. Coba tes di kertas gulung. Bisa nggak ya? Deg-degan. Metode biasa dulu. Nah, dari sini. Kok kurang gigit ya? Kurang gigit kan? Atau kurang lama di batunya? Kurang gigit. Kurang gigit ini. Coba dari atas. Kalau sisi sana kurang gigit. Kurang. Agak susah. Masih belum dapat, teman. Oke, nanti kita evaluasi ya. Di poin mana yang harus kita improve atau perbaikin. Atau sudutnya harus kita pasin nih untuk yang di atas. Belum sih. Belum gigit nih. Cenderung nggak gigit sih. Belum gigit, teman. Kita coba tes di tisu. Tisu sih tadi sebelumnya udah ya. Apakah turun? Tisu. Enggak sih. Oh, kalau tisu sih tambah halus, teman. Iya. Tambah halus kalau tisu. Nggak ada masalah. Even tadi dibanding yang tisu sebelumnya
Oke sih ini tambah halus di tisunya. Cuma di kertas gulung kok kenapa tidak begitu menggigit? Apakah kita perlu pindah batunya ya? Nanti kita coba evaluasi ya. Bagi teman-teman yang pernah ngasah pisau ini, boleh feel free ya teman-teman. Komen barangkali punya pengalaman yang cakep nih hasilnya seperti apa. Di sisi udah oke, satu lembar juga udah oke. Tinggal kertas gulung nih. Kenapa belum gigit? Apakah kurang neken di stroppingnya? Kita coba ya. Coba ulangi stroppingnya. Apakah terlalu halus kalau di stropping yang kita haluskan? Iya. Tetap kurang gigit teman. Tapi di tisu halus. Dapat ya, terlalu halus. Oke. Sudah sih, kayaknya sudut slice kertasnya harus dipasin biar dapatnya enak. Agak beda saja. Oh, sudah. Oke. Kayaknya kalau atas agak susah ini. Saya belum biasa teman. Yang penting kalau pakai yang biasa ini sudah oke sih. Oke. Jadi mungkin stroppingnya tadi kurang ditekan sama tekan lagi anti stropping halusnya supaya sudut yang kecil-kecil di ujungnya itu biar dapat. Ini dapat sih. Enak ini. Udah dapat ini. Ya. Sudah lebih dari cukup sih. Kita coba teks ya mata bilahnya. Mata bilahnya seperti itu teman-teman. Kinclong ya. Dari sini lebih kinclong lagi harusnya. Coba ya kita tes mata bilah dapatannya. Nah. Ya. Lebih halus dapatnya mata bilahnya. Kita coba tes lebih dalam. Tuh. Nah, ini mata bilahnya. Menurut saya sih cuma halus nih. Halus, cakep. Nah, kilapnya berlari tadi kelihatan. Oke. Saya rasa sih udah cukup kalau menurut saya. Sudah dapat tuh slice kertas gulungnya. Meskipun kita perlu fine tune up sedikit lagi ya tadi ya untuk hasilnya. Nah ini hasil asahnya teman-teman, nanti handle-nya tinggal kita bersihin dikit-dikit. So far sih menurut saya sudah tajam maksimal untuk yang pisau ini. Mau dilamain lagi monggo di finishingnya mungkin akan dapat yang jauh lebih tajam lagi, jauh lebih halus lagi, mungkin jauh lebih kinclong lagi. Kalau batu asanya mungkin gritnya kita lebih halus lagi, mungkin akan dapat yang lebih tajam lagi. Bevelingnya monggo kalau mau diatur lebih landai lagi, mungkin jauh lebih enak untuk slicing. Tapi saya cukup sekian sih menurut saya sih, udah lebih dari cukup supaya kalau ada dikit-dikit benturan lebih kuat kalau pakai yang ini sih kalau menurut saya. Oke, thank you teman-teman. Itu sharingnya, semoga ada manfaatnya bagi yang mau ngasah-ngasah. Bagi para senior master-master yang udah biasa ngasah, feel free untuk komen, ngasih masukan dan sebagainya biar dibaca oleh teman-teman yang lain lagi belajar asah sama kayak saya dan buat masukan kita juga atau saya juga. Thank you. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.